Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najulia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasi masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang respon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita
kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik, batang atau garis yang menarik dengan Canva, dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najulia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasikan masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi.
X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang respon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasikan masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye.
Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang merespon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasikan masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung.
Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang respon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikossaleh. Saya Najulia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasi masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang
menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang respon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikosaleh. Saya Najulia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok.
Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasikan masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand, data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang merespon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Julia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah.
Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasikan masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang merespon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat.
Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasi masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang merespon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasi masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang respon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva.
Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik, batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najulia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasi masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi.
X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang respon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik, batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najulia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang sangat strategis dan aplikatif, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pernahkah kalian mendengar istilah advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy? Ini adalah pendekatan advokasi yang tidak mengandalkan emosi atau opini semata, tetapi didukung oleh data dan fakta yang kuat. Dalam agribisnis, data memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim kita dan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menunjukkan potensi solusi yang nyata. Bayangkan, Anda ingin mengadvokasi kebijakan stabilisasi harga. Jika kalian hanya mengatakan harga petani rendah, itu mungkin tidak cukup. Tetapi jika Anda menunjukkan data bahwa harga petani turun 40% dan dalam 5 tahun terakhir, sementara biaya produksi naik 25%, maka argumen Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Advokasi berbasis data adalah advokasi yang menggunakan fakta, angka, dan analisis ilmiah untuk mendukung tuntutan perubahan kebijakan atau praktik. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun kredibilitas dan memenangkan dukungan. Jenis-jenis data. Nah, mari kita bahas 4 jenis data utama yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, data harga. Ini mencakup harga produsen atau petani yang menunjukkan fluktuasi pendapatan petani. Ada juga harga konsumen yang bisa dibandingkan dengan harga petani untuk mengungkap inefisiensi rantai pasok. Dan ada perbandingan harga regional dan global yang menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Kedua, data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi bisa mengidentifikasikan masalah iklim atau insentif bagi petani. Data supply demand. Data yang menunjukkan kesenjangan pasokan dapat membenarkan impor atau menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Data surplus produksi bisa menjadi dasar untuk pengembangan pasar baru atau kebijakan penyangga harga. Dan data pola konsumsi penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. 4. Data pendukung. Ini mencakup data sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan. Ada juga data dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, digital tools. Di era digital ini, advokat tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memanfaatkan alat-alat digital
untuk menganalisis tren, menjangkau audiens, dan mengukur efektivitas kampanye. Mari kita kenali beberapa tools yang paling penting. Google Trends adalah alat yang memungkinkan kita melihat tren pencarian di Google. Ini sangat berguna untuk memahami minat publik terhadap suatu isu. Misalnya, ketika harga cabai naik, kita bisa melihat lonjakan pencarian kata kunci harga cabai naik di Google Trends. Ini memberitahu kita bahwa isu sedang menjadi perhatian publik, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye advokasi. X atau Twitter Analysis memberikan wawasan tentang kinerja tweet kita. Kita bisa melihat jumlah impresi, engagement, retweet, dan demografi audiens. Dengan X Analytics kita bisa menjawab pertanyaan penting. Apakah tweet kita dilihat banyak orang? Apakah orang-orang merespon? Apakah hashtag yang kita gunakan efektif? Siapa yang menjadi audiens kita? Semua informasi ini membantu kita menyempurnakan strategi komunikasi kita. Salam. Selanjutnya ada Canva. Ini adalah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan. Dengan Canva, kita bisa membuat infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat penting karena data yang kompleks perlu divisualisasikan agar mudah difahami. Bayangkan, jika kita memiliki data tentang penurunan produktivitas lahan selama 10 tahun, daripada menyajikan tabel yang membosankan, kita bisa membuat grafik batang atau garis yang menarik dengan Canva dan menambahkan ilustrasi yang relevan.